Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan juga nikmat iman untuk bersama-sama kita gunakan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Sebagai seorang yang beriman, kita wajib bersyukur. Kita diberikan oleh Allah kitab Al-Quran yang penuh berkah, yang Quran itu diturunkan untuk ditadaburi, untuk dipahami dan untuk diamalkan. Dan di dalam Al-Quran itu sejatinya Allah hendak mengajarkan kita kepada semua hal yang terjadi di belakang kita ataupun yang di depan kita. Tidak cukup hanya memberitahu, tetapi Allah memberikan solusi bagaimana kita menyikapi kejadian yang ada di depan kita. Hal ini ditegaskan oleh Allah bahwa Allah itu hendak mengajarkan kita di dalam surat yang sangat populer di telinga kita. Alamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-A'la surat ke-96 ayat 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semua. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah berita, informasi yang harus kita yakini, dan berita ini, peristiwa ini terjadi di akhirat nanti ketika kiamat sudah datang. Setidaknya ada 3 tempat Allah memberitahu kita di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9, surat Al-Mu'minun ayat 102 dan 103, dan yang sangat familiar di telinga kita adalah surat Al-Qari'ah ayat 6 dan 8. Dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9, Allah menjelaskan bahwa timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Dari ayat ini jelas sekali bahwa nanti di hari akhirat amal kita akan ditimbang, dan itu akan menjadi penentu kita akan menjadi manusia beruntung atau manusia yang merugi. Oleh karena itu, mari kita di dunia ini senantiasa berhati-hati menjaga perbuatan kita supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang bersifat dosa atau berbuat kesalahan yang itu memperberat timbangan keburukan kita. Dan selanjutnya, bagaimana kita menyikapi dari ayat ini adalah bagaimana caranya kita mengenolkan perbuatan dosa dan memperbanyak perbuatan baik. Akan tetapi kita sebagai manusia biasa tidak luput dari dosa.
Tetapi sebagai orang yang beriman, kita yakin Allah memberi petunjuknya di dalam Al-Quran bagaimana kita supaya bisa mengenolkan dosa ini, sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Hud surat ke-11 ayat 114. Allah menerangkan, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, yakni pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Pemirsa MTA TV, kita yang mengakui orang beriman ini pasti akan selalu ingat dengan Allah. Ketika kita ingat dengan Allah, maka kita akan ingat dengan hari akhirat, yaitu di mana kita akan bertanggung jawab kepada Allah dan kita akan ditimbang amalan-amalan kita, dan itulah hari penentuan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita betul-betul memperhatikan setiap perilaku kita. Selain itu, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang menghadapi sholat lalu menyempurnakan wudhu, khusyuk serta rukuknya, melainkan sholat itu menjadi penebus dosa yang terjadi sebelumnya selama tidak melakukan dosa-dosa besar, dan itu untuk selamanya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperhatikan sholat kita, baik itu syarat dan rukunnya, dan juga kita perhatikan betul fungsi utama daripada sholat. Apabila sholat kita betul, maka sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah tegaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan demikian, ketika kita mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, maka amalan kita akan banyak, amalan perbuatan baiknya, dan amalan buruknya akan sedikit. Selain itu, Nabi kita juga berpesan supaya kita bertakwa dimanapun berada. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskannya, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita, takwa kepada Allah adalah upaya supaya dosa kita dihapuskan oleh Allah. Tentu saja takwa yang sebenarnya, takwa dimanapun kondisinya, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita, apapun jabatan kita, senantiasa kita bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, dan merasa dibersamai Allah dan selalu diawasi Allah. Dengan demikian, kita tidak akan pernah mendahului Allah dalam segala perbuatan kita. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semua, mari kita bersama-sama untuk tidak mudah-mudah melenceng dari ketaatan kepada Allah, dengan berharap berangan-angan setelah kita melakukan perbuatan dosa akan kita iringi dengan perbuatan baik, dengan harapan akan menghapus dosa kita. Tidak demikian yang dikehendaki oleh Allah. Akan tetapi ketika kita bertakwa, maka Allah akan memberikan furqan kepada kita, yaitu pembeda antara hak dan yang batil. Bagi orang yang beriman, ketika mengetahui itu adalah hak, maka dia akan segera melaksanakannya, dan jika itu adalah sesuatu yang batil, maka dia akan meninggalkannya. Dengan demikian, apa yang kita lakukan senantiasa terjaga dari kesalahan-kesalahan. Dan Allah menegaskan tentang furqan bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan diberi furqan. Selain itu, ciri orang yang bertakwa adalah ketika dia sadar dia melakukan dosa yang hakikatnya mendolimi diri sendiri, maka
dia akan segera meninggalkannya dan tidak akan meneruskan perbuatan dosa tersebut. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka itu tidak meneruskan perbuatan dosanya sedang mereka mengetahui. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, di momen Ramadan ini mari kita gunakan untuk mulai menghitung amalan-amalan kita, apakah sudah banyak amalan buruk ataukah amalan-amalan yang baik yang sudah kita kerjakan. Dan mulai detik ini mari kita perbanyak amalan baik dan mengenolkan perbuatan dosa. Dengan demikian kita akan kembali kepada Allah sebagai manusia yang beruntung, yaitu kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.